Itu adalah inti atau esensi daripada orang Kristen. Jadi itu yang kita harus ingetin diri kita. Itu menjadi pertanyaan retorik yang harus kita tanya sama diri kita sendiri. Saya ini orang Kristen bukan sih? Gitu ya. Oke, Lukas 18. Dan ini uniknya di dua pasal ini 18 dan 19 dikasih sebuah perbedaan yang luar biasa. Ya, Lukas 18 kalau kita baca ayat 18 mengatakan begini. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, ya, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu, ini dipancing sama Yesus. Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Oke? Mendengar itu Yesus berkata, masih tinggal satu lagi yang harus kau lakukan. Jual segala yang kau miliki. Bagi-bagikan kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Dengan kata lain, apapun yang kamu punya hari ini, kamu harus paham bahwa ikut saya nggak boleh pakai formula. Ikut saya adalah hubungan. Itu esensinya sih sebenarnya yang Yesus katakan kepada dia. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Maksudnya gini loh. Ini orang yang sama seperti kebanyakan orang yang beragama Kristen ikut sama Tuhan itu pakai formula. Contoh, banyak orang ngomong gini sama saya, Pak, saya udah doa, saya udah puasa, kok Tuhan gak jawab doa saya? Bagi saya ya, kalau ada orang ngomong begitu sama saya, bagi saya orang ini gak ngerti esensi kekristenan. Dia ikut Tuhan pakai formula. Saya udah gini loh, saya udah gini, saya udah ritual, saya udah tata ibadah, saya udah lakukan ini. Kok Tuhan gak jawab? Beda sama orang yang ngomong begini. Ya, Pak, saya udah doa, saya udah puasa. Jawaban doa yang saya inginkan belum dikasih sih sama Tuhan. Tapi ya Pak, saya cuma mau kasih tahu aja, saya suka cita banget loh Pak nungguin proses ini karena saya ngalamin Tuhan. Bahkan Pak, saya diubahkan sama Tuhan. Beda toh? 26 tahun, selama 26 tahun ya, 90% orang datang kepada saya ngomongnya begini. Pak, doain ya Pak, usaha lagi seret supaya lancar ya Pak. Pak, doain ya Pak, supaya bisnis yang lagi resesi nih Pak, saya profit. Pak, doain ya Pak, barang lagi tertahan sama bea cukai supaya lancar Pak. Pak, doain ya Pak, semoga anak saya kuliahnya lancar, dapat jodoh Pak ya. 90% ngomong gitu. Minta doa seperti begitu salah? Enggak lah. Enggak salah. Sah-sah aja kok. Tapi hanya 10% yang ngomong gini. Pak, ini lagi susah Pak, seret usaha. Pak, doain saya ya Pak, supaya saya kuat. Doain saya ya Pak, supaya saya berubah. Doain saya ya Pak, supaya saya rendah hati.